tugas kita itu untuk rakyat. Begitu, bukan untuk kelompok tertentu, pengusaha tertentu. Tidak. Begitu. Ini saya minta, ini jadi rekomendasi supaya jangan main-main. Baik, terima kasih Pak Ketua. Perkenalkan, nama saya Patris Laliwolo dari fraksi PDI Perjuangan, asal dari Nagekeo, Kampung Bowai. Nanti kalau ada yang mau cari perlu ke sana bisa. Langsung di sana di kampung adat, pas ada tinju bisa, kalau distributor sekarang bisa tinju adat, nanti langsung tinju dan saya. Ya, begitu. Ya, saya dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak Ketua Komisi, Bapak Ibu anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ibu Sekretaris Dinas dan seluruh jajarannya. Pak, ini belum perkenalkan, saya tahu saja dari Bulog dan jajarannya, rekan-rekan distributor, rekan-rekan pers yang ada, yang saya hormati. Singkatnya semua kita rapat dengar pendapat yang saya hormati. Pertama, terima kasih Pak Ketua dan pimpinan DPRD serta Dinas, karena hari ini kita melakukan RDP sebagai wujud tugas tanggung jawab kita, tindak lanjut dari apa yang sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua, saya setuju dengan teman-teman terkait dengan validitas data. Validitas data produksi kita, ya, sehingga perlu ada gabungan komisi dengan Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, ya, dan Dinas Perindustrian dan Perizinan, satu pintu. Karena ini saling keterkaitan. Minta izin, rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, juga Dinas Perindak juga yang mencatat bagaimana mekanisme perdagangan, neraca arus barang masuk dan keluar, itu kita tahu. Sehingga distributor juga kita bisa tahu dia punya stok bagaimana, apa yang dia lakukan untuk membangun rakyat Nusa Tenggara Timur ini, menolong rakyat Nusa Tenggara Timur saat ini yang sedang susah. Kita bicara hari ini untuk solusi jangka pendek, tapi yang kita perlu siapkan untuk jangka panjang. Sehingga di awal tadi saya bilang validitas data perlu dilakukan. Mengapa? Karena kalau kita lihat BPS, itu produksi tahun 2021 khusus untuk beras itu 174.000 hektar dengan estimasi 5 ton gabah kali 60% sama dengan 522 juta kilo beras. Kalau lihat konsumsi per kapita orang NTT 110 harusnya sudah surplus. Maka data ini tidak valid. Data dari mana sehingga BPS merilis ini seperti ini? Kenapa rekomendasi pemasukan beras tetap dikasih kepada distributor kalau produksi nyatanya seperti ini? Ini. Ya, harusnya distributor jangan dikasih karena produksi kita sudah tinggi dong. Ini BPS. Coba lihat data produksi. Ini 2021, artinya beras ini sudah ada. Kalau saya lihat lagi estimasi 2022 naik itu 376.000 ton gabah. Artinya 376 juta kilo kali 60% ada berapa juta kilo beras. Berapa defisit kekurangan kita? Itu yang dikasih rekomendasi kepada dinas, kepada teman-teman pelaku usaha untuk mendatangkan. Sehingga tidak terjadi penumpukan barang, merusak harga di tingkat petani di masyarakat Nusa Tenggara Timur, tidak juga merugikan pelaku usaha. Sehingga dia datang harus obral dengan harga yang murah. Begitu. Ini data. Terus yang berikut tentang jagung. Jagung ini 750.000 ton. Berapa sih orang NTT makan jagung satu hari? Satu tahun konsumsi per kapitanya berapa? Ya, 750.000 ton itu 750 juta kilo. Populasi penduduk 5,3 juta. Kali satu hari 250 gram, kali satu tahun itu berapa satu orang NTT makan jagung? Berapa sapi makan jagung, berapa unggas makan jagung, berapa sisa jagung, berapa jagung yang keluar dari NTT, berapa yang sisa di sini. Itu supaya kita fair, supaya tidak saling curiga siapa yang bermain, siapa yang menimbun, siapa yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, yang melawan hukum. Ini atas nama rakyat, tidak boleh. Jangka pendek saya setuju dengan Bulog dan Dinas, percepatan untuk penyaluran beras. Bulog tidak salah karena memang regulasinya mengatur Bulog hanya 20 atau 30%.
Selainnya itu kan ada petani, ada pelaku usaha. Ini tanggung jawab. Tapi data ini yang membuat kita ini lengah. Begitu. Ya, ini artinya dari dinas yang mensupport data ke BPS. Buktinya pasti rekomendasi yang dikasih oleh perizinan kepada pelaku usaha juga mereka rem karena produksi banyak. Takutnya juga bisa deflasi, merusak harga di tingkat petani, peternak, nelayan kita di sini. Nah, kita harus lihat dua sisi. Kalau lo semua daging beku masuk bebas, telur masuk bebas, tidak lihat produksi kita di sini, loss, mematikan juga rakyat di sini. Tugas kita itu untuk rakyat, begitu, bukan untuk kelompok tertentu, pengusaha tertentu, tidak. Begitu. Ini saya minta, ini jadi rekomendasi supaya jangan main-main. Data lain, perizinan kasih keluar lain, akhirnya pelaku usaha ya sudah, kami kan dikasih izin hanya begini sesuai kuota, mau datangkan banyak tidak bisa. Mengapa tidak kasih? Karena produksi sudah banyak, pelaku usaha tidak salah, begitu. Nah ini sehingga koreksi atau masukan kita adalah bagaimana data ini dibenarkan. Terus yang kedua, percepatan penyaluran beras ini, baik mau skema BLT maupun penerima manfaat dengan pola yang bagaimana. Secepatnya Pak, karena di kampung saya harga 17.000 Pak, di kampung saya. Ya, kami ada daerah irigasi Mbai itu 6.000 hektar, tapi irigasinya tutup. Ya, karena perbaikan dari APBN, perbaikan saluran. Ini di saat ini juga rawan sekali. Nah, pemerintah harus cepat hadir untuk rakyatnya melalui pelaku usaha dan lain-lain. Percepatan, jadi tidak ada kata santai-santai. Kalau kapal menjadi kendala karena cuaca Pak, minta pemerintah pusat, tol laut ada, kasih gross ton yang agak besar. Karena ini rakyat mau mati. Kalau mau perang sama dengan rakyat mau mati ini. Harus ada percepatan. Seperti itu. Ini teman-teman media tulis agak keras ini. Patris Laliwolo yang omong. Fraksi PDI Perjuangan. Ya. Cukup kok atau tambah sedikit? Yang berikut forecastnya pemerintah, ya, kebutuhan per bulan per tahun bagaimana? Tadi kan sudah omong estimasi, jangan sampai kita salah estimasi. Pak John Oematan, anggota yang terhormat tadi sudah omong estimasi tadi. Kita bikin forecast kebutuhan, ternyata anomali iklim kita sudah tahu, target produksi yang direncanakan tidak mencapai, tapi kita tidak sekedar segera mereview, mengupdate kembali informasi supaya kebijakan pemberian izin, pemasokan barang kebutuhan pokok ini tepat sasaran. Artinya ada miss sedikit boleh, tetapi jangan sampai jauh seperti ini yang membuat ekonomi tambah terpuruk Pak. Begitu. Ini semua kita. Ini tanggung jawab kita. Tidak ada yang salah ini. Ini dari data yang membuat rumusan kebijakan jadi seperti ini. Ya. Yang berikut data konsumsi per kapita tadi Bapak John sudah tanya. Rilis BPS padi, jagung, dan kedelai saya sudah sampaikan tadi. Data produksi 2021-2022 ini coba kita tinjau lagi. Ini menjadi tolak sumber informasi untuk melahirkan kebijakan. Baik di pemerintah maupun di pelaku usaha. Kan pelaku usaha menunggu kebijakan pemerintah. Yang berikut dari buffer stok yang ada ini sudah ditanyakan. Kita karena Bulog hanya urus 30%, data di produksi di lapangan ini kosong, maka kebutuhan beras seperti apa supaya stok yang sedang dalam perjalanan dengan yang ada di gudang kita itu setelah disalurkan butuh peran serta pihak swasta pelaku usaha ini, berapa kuotanya supaya ada percepatan gotong royong dari semua sektor, baik di Kepulauan Flores, di Sumba maupun di Pulau Timur, karena ini merata, bukan hanya ada di sini. Sehingga Ibu Sekretaris Dinas kita minta, kalau pasar murah dan operasi pasar jangan hanya satu di Kota Kupang. Yang susah ini seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Saya ini pikul 22.333 suara yang mengutus ke sini, mereka protes menitip ikut saya. Jadi jangan sampai buat hanya di Kupang, Ibu Sekretaris Dinas. Ini pelaku usaha sudah dengar. Distribusi di seluruh pulau besar di NTT ini. Karena NTT ini bukan hanya Pulau Timur, ada Flores, Sumba, Alor, Rote, Sabu, dan lain-lain. Nah, itulah Floba Morata. Yang berikut, kebijakan permasalahan pemasokan sembako bahan pokok. Ini mesti ditinjau lagi supaya tidak kita saling menyalahkan. Lihat data stok kita,
Keran dibuka, kapan kasih banyak, kapan kita rem, supaya jangan mematikan petani, peternak, nelayan yang ada di sini. Ini salah satu rekomendasi. Boleh, bukan berarti tidak boleh. Kita tidak anti produk luar, kita masih butuh, tapi kerannya diatur supaya kapan produktivitas produksi kita kurang, stok kita kurang, kita harus buka keran supaya inflasi tidak terjadi. Seperti yang kita bertemu hari ini. Jadi ini kami rekomendasikan gabungan komisi setuju dengan dinas-dinas yang terkait, ya, supaya dengan pelaku usaha, bila perlu dengan asosiasi peternak ayam, peternak ayam petelur, peternak ayam pedaging, karena ayam pedaging juga masuk, daging ayam bekutu masuk sampai ke pasar becek, masuk jual bebas sampai naik lius ada jual bebas. Yang untung ini kelompok pengusaha tertentu. Ini sama saja makan di Jawa, berak di NTT. Begitu, mematikan peternak di NTT. Saya ingatkan sekali lagi, kalau tidak saya bawa semua asosiasi peternak datang demo di pemerintah ini. Ini saya omong atas nama rakyat. Begitu. Jadi ini saya minta, saya agak keras karena orang ribut ini. Ribut tanya, "Pak, bagaimana ini? Pak, bagaimana? Sebentar ini, kok pemerintah di mana? Kita sudah mau mati nih. Beli beras tidak bisa, Pak. Anak sekolah tidak bisa bayar. Pulsa listrik tidak bisa isi. Kita mau bangkit sejahtera bagaimana?" Ingat baik-baik, pemerintah punya visi dan misi. NTT bangkit, NTT sejahtera. Tidak boleh rakyatnya menderita. Saya ingatkan kita semua. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf, memang saya ini suka pantun adat, jadi kalau omong tensinya cukup tinggi. Tapi kalau dibuka hatinya sangat lembut. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.